Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alice Lisnati. Saya mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi PG PAUD. Di video kali ini saya akan membahas tentang membentuk strategi diferensiasi, di mana ini merupakan mata kuliah pemasaran dan promosi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamere Kaspar, MPDM. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS. Video kali ini saya akan membahas tentang membentuk strategi diferensiasi. Diferensiasi produk adalah perbedaan antara produk sejenis baik dengan kompetitor maupun dengan produk inti yang kita miliki. Mungkin berbeda itu bukan berarti aneh. Perbedaan ini membuat produk yang lebih unik dan menarik, dan pastinya dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Mungkin ada kalanya untuk dapat memenangkan kompetisi dalam bisnis, diperlukan pembeda dengan produk atau layanan yang ada. Selain promosi, juga segmentasi pasar. Hal tersebut ibarat dua mata rantai yang saling berkaitan. Diferensiasi mempermudah ajang promosi dan segmentasi. Banyaknya produk sejenis mengharuskan memiliki perbedaan agar dapat menarik konsumen. Mungkin dengan cara itu dapat meningkatkan penjualan, juga tentunya keuntungan pun akan bertambah. Oleh sebab itu, melakukan inovasi yang merupakan bagian dari diferensiasi produk sangatlah penting. Contohnya, diferensiasi produk yang kita gunakan sehari-hari. Misal dalam menggunakan merek. Di kita dalam kehidupan sehari-hari seperti mie instan dari Indofood, perusahaan ini memiliki beragam merek mie yang sudah ada segmentasi pasarnya seperti Indomie, Sarimi, ataupun Supermie. Setelah mengetahui lebih banyak mengenai pengertiannya, maka selanjutnya untuk melakukan diferensiasi adalah menjalankan strategi. Nah, dengan menjalankan strategi ini, kita harus paham betul mengenai definisinya, sehingga dapat menciptakan strategi yang tepat sasaran. Strategi yang harus dilakukan melalui diferensiasi produk pun tidak boleh asal-asalan, haruslah melakukan strategi khusus agar produk tersebut mudah diterima oleh konsumen. Dan selanjutnya, beberapa strategi yang harus dilakukan sehingga produk tersebut bisa memenangkan di pasar, yaitu satu, mengetahui kebutuhan konsumen. Strategi yang pertama ini adalah mengetahui kebutuhan konsumen. Konsumen tentunya akan merasa diperdulikan dengan mendapatkan produk yang dibutuhkannya. Pelayanan prima atau pelayanan yang lebih merupakan bagian yang termasuk di dalamnya. Jika tidak bisa melakukan diferensiasi dalam produk, maka diferensiasi dalam pelayanan haruslah diutamakan. Meluncurkan produk yang dibutuhkan oleh konsumen dapat membuat konsumen mengubah keputusannya untuk membeli produk tersebut. Dengan demikian, produk tersebut menjadi pembeda dengan produk lainnya. Hal yang membedakannya adalah produk tersebut lebih dibutuhkan oleh konsumen. Dan yang kedua, menjaga kualitas produk. Menjaga kualitas produk. Kualitas produk yang terjaga menjadikan produk tersebut lebih unggul dibandingkan produk kompetitor atau produk sejenis. Tentunya, konsumen mungkin akan lebih memilih produk yang berkualitas. Hal tersebut merupakan suatu kelebihan dan menjadi diferensiasi dalam menjaga kualitas produk. Di sisi lain, produk yang berkualitas dapat dihasilkan dengan cara menggunakan bahan baku yang berkualitas dan melakukan perubahan di beberapa bagian produk, sehingga produk tersebut menarik bagi konsumen. Hal tersebut merupakan
salah satu cara untuk membuat produk menjadi lebih unggul dibanding produk kompetitor. Yang ketiga itu melakukan inovasi produk. Inovasi yang dilakukan merupakan bagian diferensiasi. Dengan demikian, produk tersebut akan menjadi lebih unggul dibanding dengan produk kompetitor. Oleh sebab itu, pentingnya untuk melakukan inovasi guna produk tersebut menjadi pembeda dengan produk yang lainnya. Strategi yang dapat dilakukan sebagai pembeda yaitu melakukan inovasi produk yang jauh lebih unggul dibanding dengan produk yang sejenis. Produk yang lebih unggul dapat menarik perhatian konsumen. Dengan demikian, inovasi dan diferensiasi ibarat dua sisi mata uang yang harus saling menguntungkan. Untuk yang keempat yaitu jujur dalam penawaran. Jujur dalam penawaran di sini merupakan bagian dari diferensiasi produk, yaitu penawaran yang menarik. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara jujur dalam penawaran, termasuk diantaranya mengungkapkan kelebihan dan kekurangan produk pada konsumen, sehingga konsumen mendapatkan informasi yang akurat. Sekalipun tidak dapat melakukan inovasi dan revitalisasi dalam produk, setidaknya bisa melakukan diferensiasi dalam bentuk pelayanan. Dengan demikian, konsumen akan memilih produk tersebut berdasarkan kenyamanan dari pelayanan yang didapatkan olehnya. Oleh sebab itu, ungkapkan deskripsi produk dengan jujur. Yang selanjutnya, yang kelima, mengajak persepsi para konsumen. Persepsi bisa dilakukan dengan cara promosi, penawaran sekaligus ajakan. Dengan demikian, produk yang dihasilkan akan lebih mudah untuk dikenali. Hal ini merupakan bagian dari strategi diferensiasi untuk produk. Mungkin konsumen akan diajak persepsinya untuk menggunakan produk tersebut. Mengubah keputusan konsumen itu cukup sulit bila tidak tahu strateginya. Mengubah keputusan konsumen itu memerlukan strategi khusus yang merupakan bagian dari diferensiasi, dan melakukan promosi yang dapat mengikat emosional konsumen merupakan salah satu cara untuk membuat keputusan pembeli dan menarik persepsi konsumen. Melakukan diferensiasi pada produk yang dihasilkan tentunya harus menggunakan strategi. Dengan demikian, strategi tersebut bisa menghasilkan diferensiasi guna meningkatkan penjualan dalam memperoleh keuntungan. Oleh sebab itu, beberapa strategi tersebut bisa dicoba untuk dijalankan. Melakukan strategi dalam menjalankan diferensiasi sangat penting. Dua hal tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Tentunya diferensiasi yang dilakukan tidak menjadi aneh dan sia-sia. Dengan demikian, produk tersebut bisa meningkatkan keuntungan. Dalam ruang lingkup bisnis, diferensiasi, segmentasi pasar, penguasaan mangsa pasar, keuntungan, penjualan merupakan satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Bila salah satunya pecah, maka rantai tersebut tidak dapat berfungsi. Begitu juga dengan mata rantai bisnis. Mata rantai tersebut bisa berfungsi sempurna jika menyempurnakan bagian dari mata rantai tersebut. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini dalam pembahasan membentuk strategi diferensiasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.